Hai, selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada hari ini tuh mau membahas SMDR. Jadi saham SMDR gitu. Jadi saham ini audit reportnya udah keluar Q3 2022. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bentar ya. Oke, ini kita lihat rincian pendapatannya. Pendapatannya itu paling banyak di pendapatan uang tambang. Itu naik hampir lebih dari 2 kali lipat sih tepatnya. Terus secara profit juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naiknya hampir 2 kali lipat ya. Jadi kayak ada pendapatan jasa keagenan dan lain-lain. Komposisi biayanya juga beban pelayaran, beban bongkar, muat, penyusutan, dan lain-lain. Terus dari sini kita bisa lihat kalau dari RTI Bisnis lebih jelas ya kelihatan. Jadi dia itu harga sekarang 2.330, terus EPS 2022-nya itu 1.065. Jadi ini perkiraan ya, karena Q4-nya kan belum keluar hasilnya, masih Desember gitu. Tahun lalu 405. Jadi menurut saya ini lumayan menarik. Ini bukan ajakan buat beli atau buat jual, dan saya belum punya sahamnya, saya belum beli. Ini cuman kayak watchlist saja, jadi pantauan saya aja gitu. Jadi saya mau menjelaskan kenapa menurut saya saham ini menarik, tapi bukan berarti ini ajakan beli gitu. Ya karena resiko dan keuntungan ditanggung masing-masing. Jadi ini kan 1.065 dibagi 2.330 itu lumayan menarik ya. Jadi perbandingan profitnya itu pernya itu 2,19. Tapi ini kan 2,19 bagus banget karena makin kecil makin bagus. Tapi ini harus diperhatikan lonjakan profitnya ya. Jadi dari 2019 dia rugi, 2022 dia rugi, 2021 dia untung, 2022 keuntungannya naik signifikan. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk yang perusahaan seperti ini kita nggak boleh berpatokan banget ke pernya gitu. Tapi karena ini profitnya lagi tinggi banget, jadi menurut saya menarik. BFPS-nya itu 1.905, jadi harganya sedikit di atas book value-nya gitu. Ya lumayan lah di atas book value-nya. Terus dividend yield-nya 2,15, tapi ini dia 2 kali bagi dividen ya. Jadi tahun ini tuh dia bagi sekitar Rp100 gitu. Jadi harusnya sekitar 4%-an. Terus debt equity rasionya 122%. Jadi total hutangnya, total debt-nya ini bukan cuma pinjaman yang berbunga ya, tapi berarti benar-benar total debt-nya itu 122% dari total ekuitasnya gitu. Yang menarik menurut saya adalah akan adanya stock split. Jadi 20 Desember itu akan ada stock split 1:5. Biasa kalau ada stock split ini nggak ada kepastian sih, maksudnya dia akan naik atau enggak. Tapi menurut saya kalau misalnya tujuan dari stock split itu biasanya untuk membuat harga sahamnya lebih murah. Jadi lebih mudah dijual belikan lah gitu, lebih liquid gitu. Jadi yang kan kalau kita beli itu satu lot minimal satu lot kan 100 lembar. Jadi kalau dia di stock split harganya akan lebih murah. Jadi kayak orang lebih gampang buat beli jual lah gitu sebenarnya, lebih ke situnya gitu. Tapi ini nggak menjamin dia akan naik atau turun ya. Jadi kayak ini cuman menurut saya agak menarik aja gitu. Kalau kita lihat harganya sih kalau dari 6 bulan ya dia sempat 3.920. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang banget sebenarnya dia udah mengalami kenaikan sih kalau di tahun ini gitu. Jadi kan tahun ini dia dari 905 menjadi 2000-an. Jadi sebenarnya ini harus hati-hati juga kan. Tapi menurut saya ini menarik buat jadi pantauan ya, walaupun dia naiknya udah signifikan banget, dan resikonya lebih ada gitu. Cuman menurut saya ini masih menarik karena bakal ada stock split dan profitnya lagi tinggi-tinggi banget. Tapi bukan berarti saya beli ya, dan ini bukan ajakan buat beli gitu. Market cap-nya 7,63%. Terus kepemilikan masyarakatnya itu 27,66%. Dan dia bergerak di transportation dan logistik, jadi pengiriman kayak gitu. Berdirinya listingnya tahun 1999, sekitar 23 tahun. Ini kalau dilihat dari Stockbit profitnya dibandingkan sama 2021 sih naiknya tinggi banget ya, kenaikannya gitu. PE rasionya emang 2 komaan. Terus ya current price to book value-nya 1,22, jadi udah di atas 22% di atas dari harga ekuitasnya gitu.
Ini pertanyaannya lebih kayak kira-kira kalau misalnya kalian percaya tentang logistik, perusahaan logistik itu akan mampu mempertahankan atau meningkatkan profitnya sih, ini lumayan menarik ya. Cuman ya itu dia, karena harganya udah naiknya udah lumayan, terus ini kan profitnya itu kenaikannya signifikan ya dibandingkan tahun 2020 dan 2019 gitu. Jadi mungkin ada plus minusnya, tapi akan ada stock split itu juga menurut saya menarik gitu. Jadi keputusan beli atau jual di tangan kalian. Tapi ini saya akan masukin watchlist saya aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga yang menarik, baru ada kemungkinan saya akan beli gitu. Tapi ini bukan ajakan beli atau jual. Dan saya juga tetap tertarik sama INKP sih. Jadi saya lagi liatin INKP-nya kalau turun di harga yang menurut saya oke, mungkin ya turun 9.700, 600, ya ntar dilihat situasinya baru saya mulai akumulasi beli gitu. Karena yang di video saya sebelumnya, INKP juga menurut saya sangat menarik gitu. Demikian video hari ini, bila berguna please like dan subscribe. Terima kasih.